Kisah Bal'am bin Ba'ura, ahli hikmah yang berakhir tanpa iman. Bal'am adalah seorang ahli hikmah yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Alkitab menyebutnya sebagai Bilim bin Beor. Para ahli tafsir Al-Quran menyebutnya Bal'am bin Ba'ura atau Ba'ur. Di dalam Al-Quran sendiri tidak ada ayat yang menyebutkan namanya. Tapi ada satu ayat yang menurut banyak pakar tafsir ditujukan pada Bal'am. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang telah aku berikan kepadanya ayat-ayatku. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat." Quran Surat Al-A'raf ayat 175. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Tholhah bahwa Bal'am adalah orang Bani Kanan yang tinggal di kota tempat tinggal orang-orang gagah perkasa yang hendak diperangi Nabi Musa. Sementara menurut Mukhatil, Bal'am adalah penduduk kota Balha yang sekarang menjadi provinsi di Yordania. Dia adalah orang alim yang menyimpan rahasia Al-Ismul A'zam, nama keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya diketahui orang-orang tertentu. Kisahnya sendiri memiliki banyak versi. Jangankan versi Alkitab, para ahli tafsir Quran saja memiliki versi cerita yang berbeda-beda. Yang akan kami kutip kali ini adalah versi Mukhatil. Bukan karena apa-apa, tapi cerita versi beliau ini yang paling ringkas. Kisahnya bermula saat Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel yang hendak pergi menuju Syam sudah mendekati dataran kanan. Raja Balha atau Alkitab menyebut raja ini dengan nama Balak bin Zippor. Yang merasa terancam dengan kehadiran pasukan Nabi Musa pun memanggil Bal'am. "Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjatuhkan keburukan atas Musa," perintah raja pada Bal'am. "Musa adalah orang yang seagama denganku. Aku tak mungkin berdoa untuk mencelakainya," Bal'am menolak. Raja tersinggung dengan penolakan Bal'am. Dia berencana memberi Bal'am hukuman gantung. Hanya karena melihat sang raja menyiapkan salib untuk menggantungnya, Bal'am sudah paham maksud sang raja. Lalu dia menaiki keledainya dan pergi menuju tempat kemah Bani Israel. Sesampainya di tempat yang cukup dekat untuk bisa melihat Bani Israel, keledai yang ditungganginya malah menderum dan enggan melanjutkan perjalanan. Bal'am marah dan memukulinya. "Kenapa kau pukul aku? Aku diperintahkan untuk berhenti di sini. Di depanku ada kobaran api yang menghadang." Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, keledai itu bisa berbicara. Bal'am kembali menghadap raja. Dia melaporkan perihal keledainya yang tiba-tiba tak terkendali dan bisa berbicara. Sayangnya raja tak mau tahu. "Masa bodoh," pikirnya, "kutuk saja Musa, nanti ku gantung dia," katanya. Akhirnya Bal'am mau mengikuti kemauan raja. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Musa alaihissalam tidak bisa memasuki kota Balha. Tidak tanggung-tanggung, agar lebih ampuh Bal'am menyebutkan Al-Ismul A'zam dalam doanya. Benar saja, doanya dikabulkan. Dampaknya Bani Israel tidak lagi berteguh hati percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika muncul propaganda bahwa tanah Kanan dikuasai oleh raksasa-raksasa, mereka menolak untuk pergi ke sana dan memberontak terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akibatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka untuk tetap menggembara dan tersesat di padang gurun Atih selama 40 tahun. Hukuman ini menjadi azab yang menyebabkan bangsa Bani Israel nyaris punah. Bahkan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam wafat di tengah pengembaraan ini. Tragedi ini menjadi rahmat bagi beliau berdua dan sekaligus juga menjadi azab bagi mereka yang membangkang. Namun sebelum wafat, Nabi Musa alaihissalam sempat mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Tuhanku, sebab apa kami terjebak di sini?" "Sebab doanya Bal'am," jawab Allah. "Sebagaimana kau telah mendengarkan doanya, maka dengarlah pula doa hamba untuknya." Nabi Musa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut iman dan al-ismul aqham dari diri Bal'am. Allah benar-benar mencabut apa yang dimiliki Bal'am, imannya, pengetahuannya, al-ismul azamnya. Saat itu terjadi, tampak cahaya berbentuk merpati putih keluar dari tubuh Bal'am. Akhiran ilmu pengetahuan dianugerahkan bukan untuk dijadikan kebanggaan atau kesombongan. Lihatlah Bal'am, sang ahli hikmah yang berakhir tanpa iman. Na'udzubillah.